Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6981 sampai bab 6983. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Song Ruyu terdiam mendengar kata-kata Ye Chen. Melihat sikap Ye Chen yang tidak menganggapnya serius sama sekali, dia marah dan panik. Dia menatap Ye Chen. Nadanya tidak lagi percaya diri seperti sebelumnya, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan kepanikannya dan bertanya kepadanya, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan padaku?" Ye Chen berkata, "Sudah kubilang, menahanmu masih berguna, jadi sebaiknya kau bekerja sama, kalau tidak, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi aku juga bisa membuat Wu Feiyan berpikir bahwa kau telah menyerah padaku. Kalau begitu, jika Wu Feiyan ingin membunuh seluruh keluargamu, kau tidak bisa menyalahkanku." Song Ruyu menggertakkan giginya dan berkata, "Itu tidak seberdosa keluargamu. Apakah kamu tidak memiliki moralitas dasar ini?" Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Tidak seburuk keluargamu. Lihatlah para prajurit dan ksatria yang tewas di sini. Keluarga siapa yang tidak ada di sini? Keluarga siapa yang tidak minum racun? Keluarga siapa yang tidak berada di tangan King Hui? Kaulah orangnya. Bagaimana mungkin para penjahat yang membantu orang lain berani berbicara kepadaku tentang moralitas dunia? Apakah keluargamu adalah manusia, tetapi keluarga para ksatria dan prajurit yang tewas ini bukanlah manusia?" Song Yuru langsung terdiam. Dia tahu bahwa jika rahasia masyarakat Poking terbongkar, mereka pasti akan ditetapkan sebagai organisasi jahat atau bahkan organisasi teroris. Meskipun anggota keluarganya disiksa oleh masyarakat Poking, mereka juga bergantung pada dukungan masyarakat Poking, melakukan segala macam kejahatan di luar. Dalam kerangka yang ditetapkan oleh masyarakat Poking, hukum rimba merupakan hukum operasi yang paling mendasar. Tidak ada moralitas sama sekali. Yang ada hanyalah mereka yang mengikutiku akan makmur dan mereka yang menentangku akan binasa. Melihat Song Ruyu terdiam, Ye Chen berkata dengan dingin, "Mulai sekarang, jika kamu bekerja sama denganku, aku bisa menjaga hidupmu dan tidak akan membawa masalah apapun pada keluargamu, tetapi jika kamu tidak bekerja sama, maka mungkin dalam 3 hari, komite clearing akan menerima bukti konklusif tentang pengkhianatanmu. Saat itu, aku tidak akan memiliki kendali atas hidup dan mati keluargamu." Song Ruyu ketakutan, tetapi dia tidak mau menyerah seperti ini. Dia bertahan dan berteriak, "Jika aku, Song Ruyu, tidak berkompromi denganmu, aku yakin gubernur dan Tuan Inggris tidak akan tertipu olehmu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu tidak tahu apa-apa tentang teknologi." Setelah berkata demikian, Ye Chen mengeluarkan ponselnya, mengubah sudut wajah Song Ruyu dan mengambil video, lalu bertanya kepada Song Ruyu, "Apakah kamu percaya bahwa aku dapat dengan mudah membuat Wu Feiyan menganggapmu sebagai duri dalam dagingnya?" Song Ruyu tidak tahu obat apa yang dijual Ye Chen di labu miliknya. Ketika dia melihat Ye Chen mengambil ponselnya untuk merekam video, dia tentu saja tidak berani mengungkapkan hal yang tidak menyenangkan kepadanya di depan kamera, jadi dia berkata dengan dingin, "Tuan Inggris itu seperti dewa. Dia tahu segalanya, bagaimana dia bisa tertipu oleh penjahat sepertimu?" Ye Chen tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu memujinya. Ketika dia berada di New York, bukankah dia juga terjebak dalam helikopter berteknologi tinggi dan bahkan tidak berani bernapas?" Song Yuru bertanya padanya, "Apa maksudmu?" Ye Chen mengabaikannya, tetapi berhenti merekam, mengirim video yang baru saja diambilnya ke Lialin, dan mengatakan kepadanya, "Inspektur Li, saya ingin membuat video. Saya ingin wanita ini secara pribadi menceritakan kisahnya tentang hubungannya dengan Wu di kantor ini saat ini." Kata-kata Feiyan tidak dapat didamaikan, dan ekspresi serta keadaannya pasti histeris. Song Ruyu tidak tahu banyak tentang sains dan teknologi, jadi dia sedikit terkejut ketika mendengar Ye Chen mengirim pesan ini, dan tidak tahu jenis obat apa yang dijual Ye Chen di labu miliknya. Setelah Lialin menerima video tersebut,
ia segera mengirimkannya ke model AI bersama dengan permintaan Ye Chen. AI segera membuat video berdurasi sekitar 10 detik berdasarkan penampilan dan pakaian Song Yuru yang sebenarnya, serta lingkungan kantor dalam video tersebut. Setelah Ye Chen menerima video tersebut, ia mengeklik untuk memutarnya di depan Song Ruyu. Dalam video itu, persis seperti Song Yuru dan perabotan kantor ini persis sama, dan Song Ruyu berkata dengan ekspresi yang sangat kesal, "Wu Feiyan dan aku tidak bisa didamaikan." Sama sekali tidak ada yang aneh pada ekspresi, mimik, bahkan mata dan postur tubuhnya. Suaranya juga dipelajari secara mendalam berdasarkan suara Song Ruyu sendiri. Bahkan orang tua Song Ruyu tidak akan mendengar perbedaan apapun. Ketika model AI yang memiliki daya komputasi puluhan juta orang di pasaran hanya melayani Ye Chen saja, presisi video yang dihasilkannya berkali-kali lipat lebih kuat daripada video AI yang dapat dilihat di pasaran. Bahkan jika Anda memperbesar video menjadi piksel dan melihatnya, Anda tidak dapat melihat petunjuk apapun. Ketika Song Ruyu melihat video ini, seluruh wajahnya menjadi pucat karena ketakutan, dan kakinya yang panjang tidak bisa berhenti gemetar. Dia menatap Ye Chen dengan tak percaya dan bertanya kepadanya, Apa yang terjadi? Aku jelas tidak pernah mengatakan hal seperti itu." Ye Chen tersenyum dan berkata, "Ia telah mengumpulkan penampilan, proporsi tubuh, dan pakaianmu. Yang lebih penting, ia telah mengumpulkan suaramu. Ia juga telah mengumpulkan semua perabotan di kantor ini, jadi ia dapat membuat seperti ini. Preferensiku adalah membuat video tentangmu yang mengatakan apa saja. Bisa jadi kamu dan Wu Feiyan tidak terpisahkan, atau kamu memohon padaku untuk tidak membunuhmu. Selama aku dapat membuatmu tetap hidup, kamu bersedia membantuku berurusan dengan masyarakat Poking, dan aku dapat membiarkanmu memberitahuku bahwa kamu telah berjuang untuk waktu yang lama, dan kamu telah lama ingin membunuh Wu Feiyan, dan seterusnya." Setelah mengatakan itu, Ye Chen menatap ekspresi Song Ruyu yang sangat bingung dan tersenyum. Sekarang ada begitu banyak situs web video yang memungkinkan siapapun mengunggah video mereka sendiri. Saya juga dapat membuat akun dan mengunggah video yang ingin saya buat. Mengenai video Anda, jika pejabat senior asosiasi Qingqing, atau bahkan Wu Feiyan, melihat video seperti itu, menurut Anda keputusan apa yang akan mereka buat? Song Ruyu sangat ketakutan oleh Ye Chen hingga dia hampir mengalami serangan jantung. Tidak ada yang mengenal dirinya lebih baik daripada dia, dan dalam video tadi, bahkan dia tidak dapat melihat kekurangan atau kelemahan apapun. Ini berarti bahwa jika Ye Chen benar-benar melakukan apa yang dia katakan, tidak peduli apa yang akhirnya dia lakukan, tidak seorang pun yang mengenal Anda akan meragukan jenis video yang Anda buat, termasuk orang tua Anda. Selalu hanya ada satu cara untuk menghadapi pengkhianatan terang-terangan terhadap King Hui semacam ini, yaitu dengan menangkap seluruh keluarga dan menyita seluruh keluarga. Dengan kata lain, selama Ye Chen melakukan ini, keluarganya pasti akan mati. Sebab, jika tidak dilakukan, akan sulit bagi mereka untuk mengendalikan keluarga-keluarga kolateral lainnya di masa mendatang. Membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet merupakan langkah yang tidak dapat dielakkan setiap saat. Meskipun Song Ruyu menganggap kehidupan manusia sebagai sesuatu yang remeh, keluarganya sendiri tidak termasuk di dalamnya. Keluarga Song kini memiliki ratusan kerabat sedarah yang tersisa di dalam keluarga. Jika keluarga benar-benar hancur karena dia, maka meskipun dia sudah meninggal, dia tidak akan tahu bagaimana menghadapi mereka. Jadi, dia langsung kehilangan kekuatannya tadi, mengangkat roknya sedikit dengan satu tangan, lalu berlutut di depan Ye Chen, tersedak dan berkata, "Tuan Ye, saya bisa bekerja sama dengan Anda dalam apapun yang Anda minta saya lakukan, tetapi tolong pastikan untuk tidak melibatkan keluarga saya." Hal semacam ini bukan lelucon. Selama video seperti itu dirilis, dinasti Qing pasti akan membunuh mereka semua dan tidak meninggalkan seorang pun. Ye Chen terkekeh dan bertanya padanya, "Apa, sekarang kamu tahu, kamu takutkan?" Song Ruyu takut Ye Chen tidak akan membiarkan keluarganya pergi. Air matanya langsung mengalir, dan dia menangis, "Aku tahu.
Ryu benar-benar tahu kesalahannya. Dan dia benar-benar bersedia mengikuti semua instruksimu, Tuan Ye. Bahkan jika kamu membunuh Ryu tidak akan berkata apa-apa. Aku hanya memintamu untuk tidak menyakiti keluarga Ryu dan menyelamatkan nyawa lebih dari 300 orang di keluarga Song. Bersambung.